Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi yang terbaik kepada kita semua, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa, kali ini alhamdulillah wa syukurillah saya diberikan kesehatan, diberikan waktu sehingga Allah ridho untuk membuat video YouTube ini. Kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka ya yang cukup berdapur, orang mesti mengenalnya. Tapi yang akan saya babar adalah sisi lain dari segi tekstur besinya atau dari tangguhnya, juga garap ya. Karena pusaka ini belum diwarangi atau sengaja saya nggak warangi ya sahabat Pusaka Jawa, karena begini, saya pengen tahu agar sahabat Pusaka Jawa itu bisa melihat mana sih ciri-ciri besi yang membatu. Biasanya kalau sudah diwarangi, besi itu tidak terlihat begitu membatu, tapi kalau belum diwarangi pasti akan terlihat. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, di dalam warongko ini ada satu bilah pusaka berdapur keris brojol ya. Tangguhnya adalah tangguh Singosari. Biasanya untuk keris-keris tangguh Singosari itu lebih banyak dipakai untuk tindih. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Ngayogyakarta Wondo. Ini ikutnya Wondo Banaran ya. Kemudian untuk mendaknya ini mendak Parijata. Untuk handle-nya ini handle Jejeran Nunggak Semi Ngayogyakarta Wondo Taman, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dibuka aja masih bunyi sering gitu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ciri-ciri dari dapur keris brojol ya. Ciri-ciri dari dapur keris brojol adalah gandiknya yang lugas, polos, kemudian bilahnya yang lurus seperti ini. Sederhana sekali sahabat Pusaka Jawa. Untuk sahabat Pusaka Jawa, kita kedepankan, saya kedepankan ke kamera biar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat ini adalah tekstur besinya. Kelihatan enggak ya? Tekstur besinya ini membatu sahabat Pusaka Jawa, seperti batu ya. Tekstur besinya membatu. Dan ini gonjonya gonjo wilut sahabat Pusaka Jawa ya. Gonjo wilut cukup bagus. Menurut saya cukup bagus karena jarang ditemui untuk tangguh-tangguh Singosari memakai gonjo wilut. Nanti setelah ini akan saya warangi sahabat Pusaka Jawa ya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini, menurut saya ini adalah pucukan bilanya adalah New Gen, tapi karena ini ada yang korosi
ya. Jadi angga bakopong. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kalau kita lihat dari dari gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo wilut ya, sahabat Pusaka Jawa. Gonjo wilut sendiri kan secara nominal lebih mahal daripada gonjo-gonjo yang biasa. Karena dari pembuatannya pun agak susah. Kemudian gonjonya juga iras, sahabat Pusaka Jawa. Iras artinya gonjonya nyambung. Kok bisa ini banget ya, silau. Ini gonjonya iras, sahabat Pusaka Jawa. Jadi tidak memakai kayak model kancing. Ini memang gonjo iras. Menurut saya ini iras. Ya. Istimewa. Ini istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Kata Fatimah, besinya buluk. Karena belum diwarangi ya sayang ya, belum diwarangi. Nanti kalau diwarangi kemungkinan besar ini pamornya adalah, kalau tidak wos utah, itu pamornya ngulit semangka seperti itu ya. Ini besinya membatu ya, seperti batu, warnanya abu-abu ya. Kemudian ya kalau kayak batu ya seperti batu, seperti itu ya. Sering saya jelaskan makna filosofi dari dapur brojol adalah brojoli atau memudahkan untuk keluar. Sesuatu yang keluar. Jadi keris dapur brojol memang banyak dimiliki oleh semua orang karena memang pentingnya dapur keris brojol untuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena dapur brojol juga adalah doa dari sang empu agar orang itu dalam mengarungi kehidupan selalu dimudahkan dari segala macam urusan. Di samping itu juga dapur brojol dulu terkenal dengan dengan fungsinya untuk mempermudah orang yang melahirkan. Sebenarnya tidak untuk melahirkan saja, bisa untuk penyembuhan, ya, bisa untuk karir, bisa untuk perdagangan. Karena brojol itu bahasanya nek menungsa ke multi talent, apa saja bisa. Apalagi dengan ditambah pamor. Pamor adalah doa dan harapan dari sang empu yang dilambangkan dengan pamor. Biasanya untuk pamor-pamor tangguh-tangguh Singosari itu ya pamornya biasanya tempat lipat. Kemudian paling kebanyakan kalau tidak wasfutah ya ngulit semangka. Ya, biasanya juga tidak begitu jelas karena memang dari segi tahun sendiri Singosari kita ketahui Singosari berumur sekitar berdiri 1200-an. Sekarang tahun 2000, berarti sudah 800 tahun lebih, sahabat Pusaka Jawa, umur besi ini. Dan biasanya kalau untuk dapur-dapur Singosari itu mempunyai ciri khusus juga. Untuk Singosari awal peksinya kotak, coba kita lihat. Kemudian untuk pertengahan juga atau peralihan ke Mojopahit awal, pertengahan sampai ke akhir Singosari itu peksinya sudah mulai oval, bahkan yang bulat. Tapi kalau kita lihat dari ricikan, biasanya kan gayanya style itu style Singosari. Nah, sekarang ini ikutnya peksinya apa Mas Oo? Ini menurut saya ikutnya adalah peksinya kotak, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini peksinya ikut kotak. Ya, mungkin kalau yang tidak begitu jelas mungkin ini oval. Oval karena ini sudah banyak korosi, tapi mungkin dari awalnya ini adalah kotak. Sahabat Pusaka, peksinya kotak. Jadi kemungkinan besar ini adalah untuk Singosari awal seperti itu. Nah, kalau kita ukur panjang bilahnya ya, sahabat Pusaka Jawa, kita ukur panjang bilahnya dari gonjo sampai ke ujung bilah ini 31 cm, 30 cm lebih. Artinya ini udah keris normal, sahabat Pusaka Jawa, bukan patrem. Ya, ini keris normal. Ya, jadi ini sudah keris normal dan ini menurut saya istimewa karena dilihat dari garapnya ya, dari material besinya juga ini kalau nanti saya warangi kemungkinan bagus. Nanti ya, mungkin kalau saya tidak ini nanti saya warangi. Ya, jadi ini saya hanya ingin menjelaskan bahwasanya ini adalah estimasinya Tangguh Singosari. Sekarang kita bertanya sekarang ciri-ciri dari Tangguh Singosari opo sih Mas Oo? Pertama biasanya pasikutannya kaku, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dan wingit, kaku, wingit. Kemudian
untuk peksinya biasanya kotak, ya. Kemudian untuk besinya ini biasanya abu-abu, sahabat pusaka Jawa. Ini kan besinya abu-abu ini. Kalau diwarangi jelas hitam keabu-abuan ini. Kemudian untuk gonjonya, ini gonjonya ya di sini. Gonjonya itu lonjong dan memanjang, sirah cicaknya ya. Di sirah cicaknya itu lonjong dan memanjang ini. Kemudian gandiknya juga sedang dan agak miring. Ini lihat, ini gandiknya kan miring nih, ya. Jadi ini kalau dari ciri-ciri maupun dari pasikutannya, besinya, ricikannya ini lebih cenderung ke Singosari dan biasanya untuk tindih. Apa ya? Ini kalau buat ini bagus sahabat pusaka Jawa karena apa? Tindih itu kan bahasanya nindihi. Untuk yang apa ya, yang mempunyai power yang besar untuk meredam, apalagi ini tindihnya brojol untuk mempermudah segala hal. Ini bagus, istimewa, menurut saya istimewa walaupun besinya seperti ini. Kenapa saya bilang istimewa? Di gonjo sendiri ini agak tebal, mungkin dari ukuran seperti ini agak tinggi, mungkin ada yang bilang jenggolo ya, bisa bilang jenggolo, tapi saya lebih cenderung kepada ke Singosari. Kenapa? Dari ciri-ciri yang lain. Kalau cuma dilihat dari gonjonya yang tinggi, mungkin orang bisa ngomong jenggolo, oke lah. Jenggolo, Kediri, kemudian kan Singosari lahir lah ya. Tapi kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, dari pasikutannya yang kaku, wingit, kemudian dari gonjonya, dari gandiknya yang miring, nggak begitu tinggi, miring, kemudian dari sirah cicaknya yang lonjong ya ke depan dan melonjong, artinya apa bahasanya, lonjong dan memanjang kok ke depan, lonjong dan memanjang ya. Terus kemudian dari peksinya juga ini kotak, ini estimasinya Singosari. Singosari kerajaan besar sahabat pusaka Jawa, lebih terkenal dengan kerisnya, legenda kerisnya yaitu keris apa ya namanya, kadang lupa kerisnya Ken Arok itu loh ya, yang diciptakan oleh Empu Gandring ya, yang diciptakan oleh Empu Gandring yang memakan korban tuannya, pembuatnya sampai ke anak cucunya seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, Singosari kenapa mempunyai tampilan yang kaku dan gagah biasanya untuk yang memakai look? Karena pada waktu itu melakukan satu ekspedisi Pamalayu pada tahun 1222 kalau tidak salah. Ekspedisi Pamalayu, yang Pamalayu kan itu ke Palembang, ke Sumatera sana. Jadi melakukan satu ekspansi agar Singosari lebih terkenal. Seperti itu. Nah, setelah runtuhnya Singosari baru muncul Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Ini besinya, teksturnya membatu, nyabak nek wong ngomong. Kayak nyabak yang tahu adalah orang-orang dulu. Bapak saya pada zaman sekolah itu nulis pakai batu sabak. Seperti itu. Kalau kita lihat dari condong lelehnya atau kemiringan bila, ini ikutnya condong lelehnya yaitu Suryo. Suryo artinya condong leleh untuk tahta kedudukan dan untuk kewibawaan. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari bentuknya, ini ada pamornya sahabat pusaka Jawa. Kemungkinan ini adalah pamornya kalau tidak Woswutah yang ngulit semangka. Sekarang kalau kita bicara tentang Woswutah, Woswutah lebih arah ke kerezekian, kehidupannya tentram. Ngulit semangka, orangnya juga mencari rezekinya mudah, pergaulannya luas. Jadi kalau kita rangkum dari dapur brojol, ya dapur brojol ini, doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik dapur brojol ini mempunyai satu kerezekian yang bagus, kemudian juga lurus pelambangan keteguhan hati dan kekuatan iman. Orangnya juga ketika dalam berusaha mencari rezeki itu lebih memakai prosedural, artinya tidak serobot-serobot yang melanggar norma agama maupun norma pemerintahan. Kemudian juga orangnya dimudahkan dalam segala urusan. Nah, kalau untuk sekarang
Kalau untuk sekarang kayak gini ini, untuk tindih, ya berarti fungsinya bertambah lagi. Biasanya untuk besi yang sudah yang sudah berumur seperti ini, ada yang tingkat besinya sudah hilang, maka hanya karbon saja. Terus kemudian ketika ditempelkan magnet tidak nempel, ya seperti itu. Jadi ada yang nempel, ada yang tidak. Namanya juga ciptaan manusia, pasti ada sisi kurang lebihnya, plus minusnya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mungkin nanti kalau saya sudah ketika saya sudah babar keris ini, sudah tak warangi, nanti mungkin insya Allah saya bikin videonya lagi biar lebih jelas, lebih tahu. Tapi memang saya hanya ingin menjelaskan ini loh yang namanya besi yang membatu, ya serat-seratnya bagaimana. Cuman itu ya, di situ kameranya tidak begitu jelas ya. Nantilah kalau ada sempat dimasukkan ke yang fotonya ya, yang fotonya biar jelas. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.